Kita melihat bahwa para pengusaha sekarang sedang merasa tidak baik-baik saja. Dari sisi permintaan, dari sisi produksi, dari sisi ketenaga kerjaan juga kita sudah tahu ya banyak sekali PHK yang terjadi di lapangan. Saya diskusi dengan para pakar, baik itu pakar internasional maupun pakar ekonomi, mereka juga mengatakan sulit, bahkan pertemuan dengan Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu juga mengakui bahwa ilmu ekonomi sudah tidak berlaku sekarang. Semua kita bersatu memikirkan bagaimana perekonomian kita harus bangkit. Presiden sudah menetapkan pertumbuhan 8% di 2029. Ya. Kalau kita nggak bersatu, kita saling jalan sendiri-sendiri, saya khawatir sulit. Sobat investor dan sobat fundamental, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDEX Channel dalam podcast The Fundamentals. Ngobrol santai, jadi cerdas, hidup berkelas. Kali ini kita akan membahas masalah yang sedikit rumit ya, sedikit berat juga gitu. Soal Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur. Yang kita tahu dalam beberapa waktu terakhir terus mengalami penurunan. Bersama saya telah hadir Pak Adi Lukman dari Asosiasi Pengusaha Indonesia yang nanti akan memaparkan lebih jauh kenapa, faktor apa kira-kira yang menyebabkan PMI manufaktur ini cenderung melemah dan kira-kira solusi apa yang bisa ditempuh agar terus membaik ya Pak, agar membaik gitu. Pak Adi, langsung aja. Ya. Kira-kira bagaimana Bapak melihat pelemahan PMI manufaktur dalam beberapa waktu terakhir? Oke, baik Mas Sirom, terima kasih ya. Ini kalau kita lihat memang akhir-akhir ini, terutama 3 bulan terakhir ini, indeks menurun terus ya. Kalau kita lihat PMI sekarang udah di level 46, artinya udah kontraktif. Meskipun kalau kita lihat di indeks kita yang perindustrian IKI ya, indeks kepercayaan industri, masih di atas 50, masih ekspansif, tapi trennya juga turun. Bulan lalu 52 lebih, sekarang 51 lebih ya. Nah ini memang kita merasakan juga seiring dengan di lapangan, kita melihat bahwa para pengusaha sekarang sedang merasa tidak baik-baik saja. Nah ini yang kita rasakan. Dari sisi permintaan, dari sisi produksi, dari sisi ketenaga kerjaan juga kita sudah tahu ya banyak sekali PHK yang terjadi di lapangan, meskipun tidak semua sektor ya, ada sektor-sektor yang parah, ada sektor-sektor yang masih oke gitu ya. Kalau sektor makanan minuman masih lumayan bisa bertahan meskipun struggling, tapi sektor lain seperti tekstil, garment, alas kaki dan lain sebagainya itu juga mengalami hal yang lebih berat seperti itu ya. Nah, kita melihat PMI ini menjadi indikasi ya. Sebenarnya bukan hanya Indonesia saja, tapi global. Penyebabnya kalau kita lihat dan kita diskusikan dengan para pakar, kebanyakan karena memang terutama daya beli. Kita lihat ya, kelas menengah juga turun ya, BPS juga mengatakan kelas menengah kita turun, dan yang kelas bawah pun ini mereka juga banyak yang mengalami PHK, sehingga pendapatan mereka juga turun. Beberapa waktu yang lalu juga terkait dengan spending government, terkait dengan pembatasan kegiatan dari kementerian lembaga efisiensi, ini juga menyebabkan penurunan daya beli. Meskipun sebenarnya government spending itu kan tidak besar ya, sekitar 8-10%, tapi menjadi pemicu dan menjadi indikator kegiatan-kegiatan kita ya. Di dunia usaha juga mengikuti seperti itu. Saya berdiskusi dengan anggota Apindo yang berasal dari sektor perhotelan misalnya ya, restoran. Mereka banyak mengalami pembatalan order, pemakaian ruangan, makanan, minuman dan lain sebagainya. Ini sangat berpengaruh ya. Nah, otomatis ini akan tercermin di dalam IKI maupun PMI itu ya. Di pasar global demikian juga.
ketidakpastian karena geopolitik, karena climate change ini juga sekarang serba tidak bisa diduga ya. Kita mengalami kecemasan, mengalami ketidakpastian dan lain sebagainya. Karena dunia ini terus terang tidak ada satupun yang bisa memprediksi. Saya diskusi dengan para pakar, baik itu pakar internasional maupun pakar ekonomi, mereka juga mengatakan sulit. Bahkan pertemuan dengan Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu juga mengakui bahwa ilmu ekonomi sudah tidak berlaku sekarang. Seperti itu kan waktu kita dialog dengan Presiden. Secara sehat ekonomi. Saya kebetulan saya di sana, Bu Sri Mulyani mengatakan sudah mohon maaf ekonomi teorinya sudah berubah gitu, serba tidak ini, dan multilateral sudah hilang. Sekarang bilateral ya. Belum kena masalah Trump 2.0 ini. Kita juga sedang was-was. Indonesia terus berupaya, Pak Menko kita dengan tim bernegosiasi, tapi kelihatannya masih belum kelihatan hasilnya. Meskipun sudah berupaya semaksimal mungkin, kita sudah menawarkan, sudah memberikan offering kepada Amerika untuk menambah. Salah satunya dari sektor industri agro. Ini kan kita diminta untuk meningkatkan pembelian ya, pembelian bahan baku mulai dari susu, kedelai, gandum dan lain sebagainya. Dari sisi oil and gas juga diminta meningkatkan. Ya, semua dari tekstil, kapas, dan kita juga minta ditingkatkan. Nah, tapi mudah-mudahan sampai 1 Agustus nanti kita bisa mendapatkan sesuatu. Kalau tidak akan berat. Ya, kalau tidak akan berat karena persaingan kita Vietnam terutama ya. Vietnam sudah pasti dapat 20%. 20%. Ya, kalau kita 32 belum nanti kalau ditambah BRICS ya. Oh iya, 10%. Ya, makanya itu kita harap-harap cemas nih. Kalau ditambah BRICS 10% lagi berarti bedanya sudah 22%. Itu sudah tidak mungkin kita bisa bersaing. Padahal produk kita mirip-mirip dengan Vietnam seperti itu yang ke Amerika. Ya. Ini yang kita harus waspadai. Nah, ini semua mencerminkan tantangan-tantangan dari industri dan dunia usaha Indonesia yang saat ini sedang terjadi. Seperti itu. Pak, kalau kita bicara PMI ya, kalau tadi kan banyak juga faktor global. Tapi kalau kita melihat angka, sebenarnya kita juga relatif tertinggal loh dibanding negara-negara tangga, terutama tadi Vietnam, Thailand. Itu kenapa ya, Pak? Ya, kita harus akui bahwa investasi ini menjadi salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi kita ya. Nah, banyak investor-investor yang ingin masuk, kita sudah lihat kan berita secara terbuka, sudah ada bahwa banyak investor yang membatalkan masuk ke Indonesia. Ya, meskipun tidak semua sektor ya, ada sektor, kalau di sektor makan minuman masih cukup bagus, tapi sektor-sektor lain banyak yang membatalkan. Antara lain karena aturan-aturan kita yang mesti kita benahin, kita harus akui ya, terutama ketenaga kerjaan ya, ini juga menjadi perhatian dari Apindo ini, karena Apindo ingin mendorong bahwa peraturan regulasi di ketenaga kerjaan ini menjadi jelas, karena biasanya investor asing itu lebih melihat kejelasan, kepastian hukum dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu poin yang sangat penting sekali. Kalau kita ke Vietnam misalnya, itu sangat clear sekali. Kita dikasih karpet merah di investasi, kemudian diberikan fasilitas-fasilitas oleh pemerintah, dan beberapa contoh misalnya yang lalu ada pabrik yang mau investasi di pabrik kopi misalnya. Mereka memilih, akhirnya ujung-ujungnya kembali investasinya di Vietnam, tidak jadi di Indonesia seperti itu. Nah, ini kenapa demikian? Karena pemerintahnya sangat firm sekali. Oleh sebab itu kita menghargai upaya dari BKPM saat ini untuk bagaimana menarik dan bagaimana memberikan fasilitas yang lebih baik kepada investor. Ini menjadi salah satu kunci untuk menarik hal tersebut. Ya, ini yang kita harus benahin. Ya. Kalau tidak, kita akan semakin tertinggal. Ya. Kemudian dari sisi ketersediaan bahan baku juga kita masih kalah jauh. Misalnya dengan Thailand ya. Thailand itu kemudahan
bahan baku, baik itu bahan baku kemasan, packaging, kemudian jenis-jenis packaging yang ada di Thailand itu sangat maju sekali dibanding Indonesia, sangat inovatif sekali dibanding kita. Nah, ini juga salah satu yang harus kita benahin gitu ya. Indonesia kita masih punya tantangan berat di dalam ketersediaan bahan baku. Kita masih tergantung import ya. Ini juga menjadi kendala dengan gonjang-ganjing global, pengaruh nilai tukar, pengaruh logistik. Tiba-tiba Selat Hormuz ditutup, biaya logistik naik. Tiba-tiba terusan Suez ditutup, biaya naik segala macam. Ini menyebabkan keterlambatan. Nah, kalau kita tidak benahin di sektor hulu kita, otomatis ini kita akan semakin tergantung dari import. Ini bahaya. Ya, oleh sebab itu saya sangat mendorong sinkronisasi hulu hilir ini sangat penting dilakukan seperti itu. Pak, tadi ada satu sektor yang Bapak sebut relatif survive atau relatif bertahan gitu, makanan dan minuman. Ya, benar. Kenapa? Memang dibutuhkan ya. Secara global sektor makanan minuman Q1 2025 masih tumbuh 6,04%. Global? Ya, secara agregat ya 6,04%. Saya cek memang banyak ditunjang oleh pangan primer, produk-produk pangan primer yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Ya, di samping itu juga untuk ekspor ke mancanegara juga masih tumbuh sebenarnya ekspor makanan dan minuman. Meskipun kategori-kategori makanan minuman yang sekunder agak sedikit stagnan ya, tapi secara umum masih positif pertumbuhannya. Ini menjadi daya tarik. Kalau kita lihat Indonesia, pengeluaran penduduk per kapita untuk makanan minuman itu 50% dari PDB. 50% PDB? 50% dari uang kita ini. Untuk makan? Untuk makan minum. Karena kita, itu besar ya? Cukup besar. Dibanding negara lain? Ya, kalau di kota besar seperti Jakarta sekitar 30% lebih. Tapi di pedesaan bisa ada yang sampai 50-60%. Ya, jadi kalau kita terima uang 1.500 untuk makan. Seperti itu. Nah, dari 50% pengeluaran PDB itu untuk makan minuman, 30% disumbang oleh industri pangan olahan. Jadi sepertiganya disumbang oleh industri makanan minuman. Nah, ini kan potensi cukup besar. Nah, ini menjadi daya tarik tersendiri. Belum lagi kalau pemerintah mentargetkan PDB per kapita Indonesia itu akan meningkat terus. Dengan peningkatan PDB akan semakin membutuhkan makanan minuman yang lebih bagus, lebih inovatif, lebih bergizi, ya, lebih fungsional. Ini menjadi daya tarik juga bagi industri makanan dan minuman. Apalagi kita masih banyak industri makanan minuman yang masih harus import, baik itu di sektor intermediate-nya maupun di hilirnya ya. Contoh misalnya industri gula kita masih butuh karena gula kita masih import ya. Ya, itu kan kita masih import. Garam kita masih import semua. Jadi flavor itu juga industri kan sebenarnya, industri intermediate, ekstraksi semua masih import. Nah, ini menjadi daya tarik sendiri. Saya dalam tahun ini saja banyak investor asing yang buka pabrik di Indonesia untuk pabrik ingredients ya atau bahan tambahan pangan. Ini kan juga menjadi salah satu daya tarik investor untuk masuk ke Indonesia. Dan jangan lupa setiap tahun kita menambah lahir baru sekitar 4-5 juta. Itu kan butuh makan. Butuh makan. Ya, mau tidak mau ya otomatis menjadi satu daya tarik menurut saya gitu. Seperti itu. Berarti kalau di Bapak kan sebagai Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan Minuman relatif tidak terlalu worry dong dengan penurunan PMI ini ya? Iya, kalau dari sisi pertumbuhan penjualan saya masih optimis ya pertumbuhannya, tapi memang tantangannya makin berat. Ya, aturan-aturan makin ketat, tiap negara berusaha untuk membuat aturan-aturan yang aneh-aneh. Seperti itu. Contoh misalnya ke Amerika, sekarang mereka menerapkan produk yang akan diekspor ke sana makan minuman harus ada sertifikat ISO misalnya.
Dulu HACCP cukup, sekarang harus ISO seperti itu. Nah, ini kan juga ini. Kemudian tiba-tiba ada satu negara yang menerapkan tidak membolehkan produk import makan minuman yang kadar jusnya kurang dari 10%. Tiba-tiba saja itu seperti itu. Nah, ini banyak negara yang melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Eropa tadinya kan awal Januari 2025 menerapkan European Green Deal sama CBAM itu yang mensyaratkan tidak boleh deforestasi ya. Jadi kalau produk kopi, produk kakao yang dari hutan yang deforestasi itu tidak boleh masuk ke sana. Ya. Nah, untung ditunda. Nah, mudah-mudahan ditunda setahun, tapi nggak tahu ini, kita sedang berjuang juga kondisi seperti ini. Nah, kondisinya seperti itulah. Ya, belum lagi peraturan-peraturan dalam negeri yang masih perlu disinkronkan. Nah, ini tantangan-tantangan ya dinamis, menarik juga, pertumbuhan oke, tapi tantangan juga semakin ada juga, banyak juga. Nah, Bapak sebagai ngomong-ngomong nih Pak, sebagai ketua umum GAPMI gitu. Ya. Hobi makan juga? Oh pasti dong. kita kalau ke daerah atau ke negara lain, saya kepengennya nyoba yang lokal. Lokal ya? Lokal. Dan Indonesia saya kira sangat kaya ya. Gastronomi kita sangat kaya, unik. Tiap daerah punya beda-beda. Kita kalau ke daerah nyari soto aja udah banyak banget. Satu daerah ada soto masing-masing. Masing-masing punya soto, masing-masing punya makanan-makanan khas. Itu luar biasa menurut saya. Dan kebetulan kami juga pernah ditugaskan oleh Kemenko Marves pada waktu itu untuk mempromosikan Spices Indonesia Spice of the World waktu itu juga. Itu salah satu program kita juga yang terus kita lanjutkan sampai sekarang. Dan kita berhasil mendorong ekspor dan lain sebagainya dari yang tadinya UKM yang tidak mengenal ekspor sekarang sudah mengekspor seperti itu. Kan Bapak sering keliling juga tuh. Ya. Makanan yang paling enak apa Pak? Makan yang paling enak, waduh, iya, makan paling enak rasa apa? Rasa bayar. Wah, nah, itu rasa bayar. Rasa bayar. Nggak usah bayar, ditraktir alias. Itu paling enak itu. Iya. Kalau favorit apa Pak? Apa? Bapak suka makan apa favoritnya, kulinernya? Kuliner. Saya terus terang makanan Indonesia itu enak. Jadi saya kalau ke Jogja nyari gudeg pasti. Gitu ya. Solo nyari liwet. Oh, kalau ke Jogja nyari gudeg, kalau ke Surabaya nyari rawon, nyari pecel, enak gitu Pak. Jadi mungkin lidahnya udah terlanjur rasa lokal itu. Ke Makassar nyari coto pasti, ya, kan macam-macam gitu seperti itu. Ke Padang nasi Padang. Oh, di sana ada ya. Kalau saya ke Padang, saya cari nasi Padang nggak ada Pak. Iya benar nggak ada. Iya, adanya nasi Padang itu di Jawa. Iya benar. Ya, rumah makan Padang itu adanya di Jawa, di sana nggak ada rumah makan Padang. Di Tegal Pak, nggak ada warteg. Iya, di Tegal nggak ada warteg gitu. Nah kan unik kan gitu. Di sini ada warteg, di Tegal nggak ada warteg seperti itu. Nah. Pak, kalau kita lihat kembali ke tadi persoalan PMI yang turun ya di manufaktur gitu, dampaknya kerasa Pak ya udah ya sebetulnya di lapangan ya. Sangat terasa. Dan kebetulan Lebaran tahun ini, menurut saya Lebaran yang menurut saya kita rasakan paling kurang bagus. Padahal pada saat pandemi itu kita masih merasakan Lebaran itu masih cukup bagus peningkatannya. Tapi tahun ini agak datar. Flat ya, flat. Nggak turun sih. Ya, nggak turun tapi memang nggak seheboh biasanya. Kita merasakan. Nah, oleh sebab itu kita pengen berupaya bagaimana lebaran berikutnya lebih bergairah seperti itu. Nah, kita perlu koordinasi. Nah, makanya Apindo kan mendengungkan Indonesia Incorporated ya. Karena kita bersatu menghadapi situasi seperti ini antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, semua kita bersatu memikirkan bagaimana perekonomian kita harus bangkit. Presiden sudah menetapkan pertumbuhan 8% di 2029. Ya. Kalau kita nggak bersatu, kita saling jalan sendiri-sendiri, saya khawatir sulit. Ya, oleh sebab itu Indonesia Incorporated itu harus dihidupkan kembali. Seperti itu. Sekarang kan udah sering Pak dialog-dialog ya kayak waktu itu Sarasian ekonomi, ada ekonom, ada pelaku, ada pemerintah. Gitu. Nah itu menurut Bapak masih kurang ya atau
Seperti apa? Perlu lebih ditingkatkan frekuensinya. Karena apa? Karena ternyata dengan dialog kita bisa mencari solusi. Contohnya tadi saya baru selesai menyelesaikan satu masalah di perindustrian. Karena ada masalah peraturan yang lain, kita diskusikan di perindustrian, nah otomatis ada solusi. Ya, ini yang perlu. Jadi bukan hanya sekedar ada masalah, dan kadang-kadang kalau kita tidak komunikasikan antar kementerian lembaga, mereka saling tidak tahu bahwa kalau bikin aturan A menyebabkan yang lain terdampak seperti itu kadang-kadang tidak disadari. Nah, oleh sebab itu di kementerian lembaga itu harus mengerti nature bisnisnya, masing-masing harus memahami dan lain sebagainya. Itulah yang kita harapkan pemerintah bisa memahami ini sehingga kita akan tumbuh seperti itu ya. Tapi kalau langkah-langkah konkret yang disiapkan Apindo sendiri sudah ada Pak ya? Saya kira sudah ada, dan Apindo juga terus mendorong. Contoh misalnya Presiden sudah menetapkan adanya Pokja deregulasi, kemudian menetapkan Pokja peningkatan daya saing, dan Pokja terkait dengan ketenaga kerjaan ya untuk mengatasi mitigasi PHK dan sebagainya. 3 Pokja ini sebetulnya atas perintah Presiden dan sudah disiapkan. Tinggal bagaimana Pokja ini diresmikan dan kita bisa bekerja. Meskipun belum diresmikan, kita terus bekerja ya. Tapi alangkah baiknya kalau Pokja ini menjadi resmi sehingga kita bisa bekerja lebih cepat dan lebih terintegrasi, tidak berjalan sendiri-sendiri. Itu yang Apindo harapkan supaya kita bisa lebih cepat seperti itu. Kalau tidak, ini akan menjadi berat, apalagi menghadapi situasi global saat ini. Situasi global ya memang banyak yang tidak bisa diprediksi sekarang. Benar, kemarin tiba-tiba Israel nyerang Iran, terus kemudian tiba-tiba itu kan tanpa pemberitahuan itu. Tanpa pemberitahuan. Kita tidak dapat woro-woro, tahu-tahu gitu ya. Dan itu sangat berpengaruh ke industri digital. Benar. Pak, kalau kita bicara insentif mungkin, kira-kira butuh nggak sih dunia usaha ini terhadap dari insentif pemerintah? Gitu? Sangat butuh ya. Jadi kita berharap pemerintah bisa memberikan sinkronisasi. Pertama tentunya insentif-insentif yang terkait dengan supply chain. Ya, kita merasakan sekarang ini antara bahan baku dengan produk jadi ini tidak sinkron dalam sisi kebijakan fiskalnya. Bahan baku peraturannya cukup ketat untuk mengimport bahan baku yang tidak tersedia dalam negeri. Kemudian beberapa bahan baku kena bea masuk. Tapi eranya produk jadi kan sekarang sudah nol. Sudah nol, bea masuknya nol, lebih mudah masuk sehingga ini. Nah, kita mengapresiasi kemarin yang terkait dengan Permendak yang 9 Permendak itu kita katakan smart regulation ya. Karena dengan Permendak itu bisa mengatasi masing-masing sektor. Kalau dulu satu Permendak jadi ribut, ada sektor yang dirugikan, ada sektor yang diuntungkan. Nah, dengan Permendak ini mudah-mudahan lebih akomodatif masalah per sektor. Karena tidak semua sektor siap, tidak semua sektor punya kondisi yang sama. Nah, tapi kita berharap selain Permendak dengan 10 komoditi itu, kita berharap dilanjutkan lagi ke yang lain, ya. Terutama juga tadi yang saya katakan kebijakan importnya bahan baku dengan produk jadi harus disinkronkan. Ya. Logikanya yang kita harapkan produk jadi harusnya bea masuknya lebih tinggi dari bahan baku untuk mendorong industri. Betul, karena Presiden mendorong hilirisasi, nilai tambah di dalam negeri, peningkatan lapangan kerja. Kalau tidak akan semakin banyak orang menjadi pedagang saja. Kita import produk jadi, ini lebih berbahaya lagi. Itu dari sisi supply chain. Kemudian dari sisi ketenaga kerjaan, kita berharap pemerintah segera membentuk Pokja ini untuk merumuskan bersama, karena peraturan ketenaga kerjaan ini menjadi penting bukan hanya untuk perusahaan dalam negeri saja, tapi perusahaan asing yang ingin masuk ke Indonesia, mereka selalu tanya aturan tenaga kerjanya seperti apa. Kalau tiba-tiba berubah, tiba-tiba tidak ada kepastian, ini menjadi ketidaknyamanan buat mereka. Ya. Kemudian kita berharap juga ada insentif di bidang energi. Ya, ini juga sangat penting sekali. Energi baru terbarukan ini juga kita berharap lebih kondusif lagi. Ya, karena kita ingin mendorong energi yang lebih green, yang lebih bersih,
lebih efisien, dan tentunya kita berharap pemerintah bisa membuka alternatif-alternatif EBT ini yang lebih kondusif lagi, lebih kompetitif lagi. Ya, ini supaya kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Contoh misalnya dengan gas, HGBT. HGBT ini Presiden dari sejak zaman Presiden Jokowi sudah memberikan arahan harga gas murah untuk industri. Tapi kenyataannya sampai sekarang makin mahal gasnya. Seperti itu. Nah, ini kan juga kita membutuhkan insentif-insentif seperti itu. Kemudian dari sisi logistik. Logistik kita mahal. Kita bandingkan ASEAN saja, ya. Di ASEAN kita Indonesia termahal dibanding Malaysia, Singapura, Thailand dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang dengan sistem logistik nasional nih kebetulan sekarang lagi dibahas dan kita diminta masukannya. Kita pemerintah ingin menargetkan menurunkan biaya logistik dari 20-an% lebih, sekitar 23% turun menjadi di bawah 20%. Nah, mudah-mudahan ini bisa mempercepat rantai pasok dan membuat lebih murah lagi. Ini insentif-insentif seperti itu. Kita tidak mengharapkan insentif bantuan tunai seperti ini ya. Nah, kemudian yang lain lagi kita berharap pemerintah bisa memperhatikan masalah daya beli, khususnya untuk masyarakat yang bawah. Ya. Ini penting karena kita berharap dengan ini menjadi pemicu untuk konsumsi rumah tangga meningkat. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga kan agak lambat nih sekarang, di bawah 5%, biasanya di atas 5%. Sekarang di bawah 5% karena masalah itu juga. Nah, kita berharap BLT, bantuan tunai, nah kita bersyukur sekarang pemerintah memberikan bantuan ke pekerja yang UKM ya, ada 2 kali 300.000, nah mudah-mudahan ini menjadi pemicu juga. Karena kita merasakan pada saat pandemi yang lalu, dengan bantuan waktu itu 600.000 per pekerja. Sangat membantu ya? Ya, sangat membantu dan menggerakkan ekonomi. Ya. Nah, kita berharap ini juga menjadi salah satu insentif yang diberikan oleh pemerintah. Ya, di samping itu. Insentif yang lain adalah integrasi program pemerintah, salah satu MPG ya. MPG ini juga menjadi penting. Di Apindo dan di Kadin kita juga mempunyai program yang mirip dengan pemerintah. Ya, salah satunya di Apindo kita punya program penanganan stunting ya, KIPAS ya. Nah, ini kita berharap ini bisa disinkronkan dengan MPG ya, supaya produktivitas tenaga kerja kita meningkat. Ini sangat penting sekali ya. Tapi kita juga berharap MPG ini bisa disinkronkan dengan produk-produk jadi makanan minuman yang bisa masuk menjadi salah satu alternatif penyediaan makanan minuman yang bergizi. Tidak hanya sekedar nasi lauk pauk tiap hari kan bosen juga gitu ya. Sekali-sekali diberikan pangan olahan yang siap, kemasan yang bernutrisi yang sudah diseleksi oleh Badan Gizi Nasional. Dan juga perlu dengan Badan Pangan juga untuk ketersediaan ketahanan pangan di seluruh Indonesia, karena ini sangat penting sekali. Seperti itu. Nah, ini insentif yang sangat kita harapkan ya. Kemudian tentunya terkait dengan kebijakan pelonggaran moneter ya, untuk menggerakkan ekonomi ya. Dan jangan sampai kita fokus hanya di Danantara saja misalnya ya. Tapi cash flow pemerintah perlu disebar ke semua sektor, bahkan kalau bisa untuk menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan. Ya, di pedesaan ini menjadi penting untuk menggairahkan perekonomian kita. Ya, ini yang kita harapkan. Seperti itu. Banyak juga Pak tadi masukan-masukannya ya, yang diharapkan. Ya. Nah, Apindo punya Dewan Pakar. Ya, kebetulan Dewan Pakar kita ada yang mantan menteri, ada para tokoh, pakar ekonomi semua. Kita selalu memberikan masukan ke pemerintah dan mudah-mudahan beberapa hal bisa diadopsi oleh pemerintah dan bisa menjadi salah satu penggerak perekonomian kita. Kalau saya lihat dari data Bapak ini memang konsisten sekali ya, menggeluti dunia pangan ini gitu. Benar. Kuliah juga dulu di IPB kan Pak, IPB Teknologi Pangan. Teknologi Pangan. Kemudian berkecimpung di bisnis pangan terus juga. ya. Saya konsisten Pak.
ketua ketua GAPMI sekarang iya, gitu. iya. Konsisten dari dulu ya Pak ya. Ya kalau IPB itu kan terkenal institut fleksibel banget. Ya. Saya kebetulan yang konsisten gitu. Iya. Ya, karena teman-teman saya ada yang top manajemen di MNC juga ada dari IPB. Seperti itu. Kemudian di perbankan banyak. Perbankan banyak sekali Pak. Di oil and gas banyak. Iya, iya. Di ESDM eselon satunya IPB. Seperti itu. Banyak sekali lah ya. Dan tokoh-tokoh menteri juga ada yang dari IPB. Presiden juga ada Pak. Oh iya presiden juga. Dulu Pak SBY. Iya. Kan PB dokternya. Benar. Ya. Dan gubernur juga ada yang IPB. Ya, seperti itu. Dan banyak sekali yang IPB fleksibel banget. Nah, tapi kita bersyukur bisa berkontribusi di mana-mana. Gitu. Pak, kalau Bapak kan sangat menguasai pangan. Sering mencoba nggak sih Pak kalau ada makanan-makanan yang lagi viral gitu? Oh ya, kayak tentunya sopla dan sebagainya. Saya berusaha adaptif menjadi generasi Gen Z. Wah. Karena kalau Gen Z itu ini saya ngomong Iya. hasil survei juga. Beberapa survei menunjukkan Gen Z itu orang yang tidak loyal terhadap merek tertentu. Oh. Jadi artinya apa? Kalau mereka ada produk baru, mereka pengen coba. Jadi tidak peduli mereknya apa. Nah ini positifnya adalah newcomer di industri makan minuman itu tidak perlu takut. Iya, untuk masuk ya. Untuk masuk dalam industri ini. Nah inilah salah satu insentif mengembangkan industri makanan minuman. Nah, kalau Gen Z itu begitu ada produk baru, coba difoto, kadang dimasukkan IG, saya nyoba ini. Nah begitu dia cocok, enak, dia akan loyal. Gitu. Nah ini dan juga dibaca itu labelnya dibaca, fungsinya apa dan lain sebagainya. Nah itu kelebihan Gen Z. Nah Indonesia generasi milenial dan Gen Z ini lebih dari 60%. Nah, oleh sebab itu struktur penduduk Indonesia itu menurut saya paling ideal. Makanya selalu didengungkan bonus demografi. Yeah. Nah, mudah-mudahan bonus demografi ini menjadi bonus beneran, tidak menjadi beban seperti itu. Nah, itu saya selalu juga pengen coba. Begitu ada produk baru saya coba dulu. Tester ya seperti itu. Nah, kebetulan kalau anggota-anggota produk baru ada yang ngirim produk ini sampel suruh coba ya udah kita sekalian kita coba seperti itu. Tapi kalau kita bicara sektor tadi Pak, memang selain makanan minuman gitu, kira-kira yang bisa relatif ke depan ya, yang bisa berkembang baik itu sektor apa ya? Kalau menurut saya salah satunya adalah transportasi. Itu juga cukup bagus ya karena Indonesia sangat membutuhkan ya sektor transportasi. Kemudian di industri logam juga menurut saya cukup bagus ya, mineral, kimia cukup bagus ya. Kemudian dari sektor lainnya seperti kalau kita bicara tekstil dan garment ini agak kontroversi ya. Di satu sisi ada perusahaan yang redup, tapi di sisi lain investasinya ternyata naik. Nah berarti kan ada pengusaha-pengusaha yang melihat peluang seperti itu. Ini juga, makanya saya tetap berpendapat bahwa tidak semua, meskipun sektor ini secara umum kurang bagus beberapa sektor ya, tapi ada pengusaha yang melihat menjadi peluang seperti itu. Nah oleh sebab itu sangat penting sekali memanfaatkan peluang-peluang itu dan mencari peluang-peluang itu untuk dieksplor lebih lanjut. Saya kira itu pengusaha harus demikian. Jadi memang kalau kita bicara mindset, harus ada mindset bahwa peluang itu ada di setiap kondisi ya Pak, di setiap situasi. Benar ya Pak ya? Benar, dalam situasi sulit pun pasti ada peluang seperti itu. Nah, makanya waktu krisis 98 ternyata banyak menghasilkan pengusaha-pengusaha baru yang sukses. Tapi ada pengusaha yang hilang atau redup pada saat itu. Tapi yang baru juga muncul banyak gitu. Nah, seperti itu. Termasuk di politik kan. Pada saat 98 reformasi yang hilang banyak, yang muncul baru banyak seperti itu. Nah, saya kira kalau menurut Bapak
di tengah kondisi yang relatif sulit seperti ini, pola pikir apa sih Pak yang mesti dipelihara oleh seorang pelaku usaha gitu? Pertama, kalau sebagai pengusaha kita harus mempertahankan sikap menjaga kepercayaan. Dalam situasi apapun, kepercayaan itu sangat mahal harganya. Itu harus dijaga. Ya. Kemudian trust ya. Kemudian yang kedua agile. Kita harus agile, menyesuaikan kondisi yang ada, mencari peluang-peluang yang ada, dan harus out of the box thinking. Kadang-kadang orang mikir linear seperti itu, tapi kita harus berpikir bagaimana kita harus keluar dari situ, supaya kita melihat dari sisi yang lain, ya. Seperti itu. Nah, itu yang harus dijaga. Dan tentunya kalau saya secara pribadi juga mengedepankan bagaimana kita menjalin hubungan dengan semua pihak, ya. Karena biar bagaimanapun komunikasi dan menjalin hubungan dengan pihak luar itu mau tidak mau akan memberikan pilihan-pilihan untuk opportunity seperti itu. Nah, itu yang menurut saya harus dibangun terus-menerus, sehingga kadang-kadang kita melihat oh ternyata di tengah situasi sulit ada opportunity yang seperti itu. Silaturahmi menambah rezeki, Pak. Benar. Ya. Pak, ini ada pertanyaan nih. Tadi kan sebelum Bapak datang kita juga di akun sosial media kita membuka jasa titip pertanyaan nih, Pak. Ya. Jadi kita sampaikan. Oh, ada just tip juga ya? Kita sampaikan. Kita akan ada tapping dengan narasumber dari Apindo gitu. Ya. Kira-kira mau tanya apa? Ini Pak ternyata pertanyaannya gitu. Apakah gelombang PHK masih akan berlanjut, Pak? Kira-kira? Ya, saya melihat ada yang kemungkinan masih berlanjut. Ada yang kemungkinan masih berlanjut, dan tapi lagi-lagi tidak bisa digeneralisasi by sektor. Ya. Ada perusahaan yang di sektornya yang sudah benar, yang PHK pun juga ada. Tapi ada perusahaan yang memang masuk sektor yang sudah redup, tapi ternyata tidak PHK, bahkan berkembang. Itu juga ada. Ya. Oleh sebab itu kita sebagai pengusaha tetap harus melihat perubahan-perubahan ini terjadi dan bagaimana kita mengantisipasi perubahan ini. Seperti itu. Ya. Saya nggak tahu benar ada salah satu perusahaan global yang dulu cukup mapan di sektor industri makanan minuman, ternyata katanya sedang bermasalah juga seperti itu. Nah, artinya kemapanan itu tidak berarti tidak ada PHK. Ya, mungkin kadang-kadang ada kesalahan policy dan lain sebagainya menyebabkan PHK. Ya. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang tadi saya katakan di sektor yang dikatakan sulit, misalnya tekstil dan garment, tapi ternyata banyak perusahaan yang tumbuh. Di sektor rokok pun juga demikian, yang katanya ada yang diisukan ada perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, ternyata salesnya drop luar biasa. Tapi di sisi lain ada perusahaan baru yang penjualannya meningkat luar biasa seperti itu. Nah, ini kan tidak bisa digeneralisasi per sektor gitu ya. Oleh sebab itu kita harus pandai-pandai menyesuaikan diri, agile, dan kita harus bersiap untuk mengantisipasinya seperti itu. Oke. Pak Adi kan udah lama ya, jadi pebisnis gitu Pak. Ya. Ada nggak pengalaman atau cerita keputusan sulit mengambil keputusan dan bagaimana cara mengatasinya gitu yang pernah Bapak lakukan? Oh pasti pernah. Jadi orang memang kalau melihat kita ini yang enak, yang bagus-bagusnya aja. Iya, duitnya banyak. Ya duitnya banyak. Tidak tahu kesulitan. Iya. Ya kita sendiri atau saya sendiri pernah ngalami bahkan menggaji karyawan pun pernah kesulitan gitu. Nah tapi tentunya di tengah kesulitan itu tiba-tiba ada sesuatu yang bisa kita raih, kemudian tiba-tiba bisa membalikkan kondisi dan bahkan bisa tumbuh lebih bagus. Ya. Itu selalu ada. Jadi kalau siklus perusahaan itu kadang-kadang masa krisis
Dan justru yang paling penting dalam kondisi krisis kita harus sense of crisis itu harus tumbuh. Kalau masa krisis kita tidak ada sense of crisis tumbuh, itu akan tenggelam, akan redup dan bahkan hilang. Oleh sebab itu sense of crisis sangat penting sekali, dan kita dengan sense of crisis kita bisa mencari solusi-solusi. Ya, itu yang paling penting dan harus lebih lebih tabah, lebih berusaha keras, itu harus terjadi. Nah, makanya orang kadang-kadang melihat cuma enaknya aja, yang sulit nggak tahu. Prosesnya nggak tahu ya. Ya, seperti itu. Nah, yang pasti pernah juga mengalami masa-masa sulit ternyata. Nah, kebetulan pada saat itu perbankan sangat membantu, wah luar biasa gitu. Bisa membalikkan keadaan. Bisa membalikkan keadaan. Alhamdulillah. Ya. Dan yang penting sekarang juga kalau saya ingin menitipkan juga proses digitalisasi automation ini menjadi penting kalau di industri ya, karena kita mau tidak mau menjadi keniscayaan kita harus menerapkan teknologi itu. Contoh misalnya kalau kami di perusahaan tidak menerapkan digitalisasi pada saat pandemi kemarin akan kesulitan. Nah kebetulan dengan digitalisasi itu kita bisa kerja di anywhere. Mau di rumah, mau di mana, kita bisa membuat keputusan, bisa approve, bisa semua. Untung kalau enggak kan kesulit, gimana kita mau ketemu sulit dan lain sebagainya. Nah, di sisi produksi pun juga demikian, automation itu menjadi keharusan sekarang ini, karena kita perlu meningkatkan daya saing. Pola pikirnya orang bilang, wah kalau gitu akan mengurangi tenaga kerja. Kenyataannya tidak, karena dengan meningkatkan daya saing kita, produktivitas kita bisa mengekspansi. Ekspansi bisnisnya, otomatis kebutuhan sumber daya manusia sumber dayanya bertambah juga. Daripada kita tidak melakukan teknologi itu, makin tenggelam, otomatis perusahaan akan tutup. Nah, itu kan berat seperti itu. Nah, itulah dinamikanya. Jadi intinya adalah kita harus agile, beradaptasi. Pak Adi, kalau pasti kesibukan Bapak kan luar biasa ya, pengusaha, terus aktif juga di asosiasi gitu. Bagaimana Bapak membagi waktu biasanya? Punya hobi tertentu nggak sih? Ya olahraga sih pasti ya. Olahraga sama teman-teman happy itu menjadi balance. Olahraganya? Keluarga sama keluarga, weekend biasanya saya usahakan bersama keluarga, ya itu sudah pasti sebagai membalance kesibukan kita ya. Nah tapi yang paling penting menjalankan pekerjaan itu jangan stres. Nah kalau stres berat. Jangan stres kalau kerja. Banyak masalah kita hadapi dengan tenang untuk mencari solusi. Nah, kalau kita ada masalah kemudian kita stres, tidak ada solusi, malah sakit. Ya Pak, betul Pak. Pak Adi, hobi olahraganya apa tadi Pak? Ya kebetulan teman-teman ngajak ya sepeda ada, golf ada, jalan kaki juga ada. Tergantung komunitasnya masing-masing gitu. Siap. Ya kebetulan ada komunitasnya sendiri-sendiri. Oke Pak, tadi kita ngomongin yang berat-berat. Sekarang kita ada permainan nih Pak, ini kayak kuis, this or that. Jadi Bapak cuma menjawab salah satu dari dua pilihan yang kita berikan Pak. Karena kita IDEC Channel, maka kita juga ada kaitannya dengan ini Pak, dengan investasi gitu. Pertanyaan untuk Bapak nih, pilih investasi, pasar modal atau properti? Saya pasar modal. Pasar modal? Sahamnya banyak kayaknya Bapak nih. Enggak lah. Cuma saya jangka panjang, saya enggak trader. Jadi saya lihat yang punya basic bagus ya saya koleksi aja gitu. Udah lama Pak jadi investor? Jadi kan jadi konglomerat kecil-kecilan. Punya banyak perusahaan. punya. Kita kan pemegang saham perusahaan banyak gitu. Iya. Oke Pak. Dalam negeri atau luar negeri Pak? Tadi sahamnya Bapak lebih banyak. Dalam negeri. Dalam negeri ya? Iya, dalam negeri. Ya. Oke. Kalau dalam keseharian Pak, Bapak milih rapat singkat pagi atau rapat sore mendalam? Saya pagi. Pagi. Lebih suka pagi. Kenapa? Lebih segar.
Lebih segar ya? Lebih segar. Kalau sore udah Sore udah capek, udah ini seperti itu ya. sama sih Pak. Iya. Pagi itu masih fresh, Masih fresh. energi masih full dan pikiran masih Iya, iya. masih jernih. Ya, Bapak pilih nonton YouTube atau dengerin podcast? YouTube. YouTube. Sering nonton YouTube. YouTube. Apa yang disukai Pak? Apa? Yang sering paling disukai biasanya? Terga- Lagu jangan atau Ya lagu juga, kadang-kadang lagu, kadang-kadang isu-isu terkini kan juga di YouTube kan seperti itu. Nah iya, itu juga salah satu yang kita. atau podcast yang di YouTube kayak kita ini. Ya salah satu ini kan termasuk kan Iya, nanti iya, ya, iya, gitu. iya. Podcast yang di YouTube kan gitu. Iya, iya, Nah, iya. ya, seperti itu. Bapak kalau pensiun nih, pilih di desa atau di kota? Saya sih kepengennya ada aktivitas di desa ya. Oh desa. Tapi memang ya, meskipun tinggal di kota, tapi aktivitas di desa itu menjadi salah satu alternatif juga, karena menarik gitu. Gimana maksudnya? Ada variasi. Tinggalnya di Tinggal kota, tetap tapi- di kota, tapi kan punya Lahan aktivitas di di desa. desa. Seperti itu. Jadi Seperti tinggalnya tetap di kota, Ya, tapi punya aktivitas di punya desa. aktivitas di desa. Ya. Ya, Iya, iya, seperti iya. itu. Menarik, Tapi, Pak. tapi boleh pensiun nggak? Eh? Boleh pensiun nggak? Atau malah nggak mau pensiun? Iya, iya, iya. Oke. Oke, Bapak kalau dalam mengambil keputusan, Ya, basisnya intuisi atau logika? logika. 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 Harus ada dasarnya. Dasarnya. Dasarnya jelas, datanya jelas, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih akurat seperti itu. Kadang-kadang kalau intuisi, ya gambling seperti itu. Dalam mengelola tim, Bapak milih Superman atau super team? Super team, Super team. super team. Ya. Ya. Jadi tidak ada Superman di dalam perusahaan, semua kita tim seperti itu. Kalau tadi saya soal hobi, Bapak pilih sepeda atau pilih lari? Sepeda atau Lari. sepeda? Sepeda. Sepeda. Sering jauh Pak, sepedanya yang road big. Enggak, saya sepeda santai aja. Oh, keliling-keliling aja. Iya, keliling. Oh iya. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir untuk Bapak. Apa harapan Pak Adi terhadap dunia usaha di Indonesia dan sektor manufaktur khususnya dalam 5 tahun ke depan? Ya, jadi di industri manufaktur ini sebetulnya di Indonesia ini kan kontribusi terhadap PDB-nya termasuk sektor yang paling besar. Hampir 20% ya, meskipun kurang ya sekitar hampir 19%. Tapi menurut saya kan terbesar. Nah, oleh sebab itu industri manufaktur ini harus menjadi lokomotif pertumbuhan di Indonesia dan harus ditunjang oleh semua kementerian lembaga. Jadi sinkron. Nah, kita berharap ini sehingga kita bisa meningkatkan yang cita-cita Presiden untuk hilirisasi, peningkatan nilai tambah dalam negeri, ini bisa peningkatan penciptaan lapangan kerja, ini menjadi satu hal yang bisa membangkitkan ekonomi. Itu penting menurut saya ya. Dan ini harus tadi itu Indonesia Incorporated, semua pemangku kepentingan harus bersatu memikirkan ini dan harus saling menunjang, tidak bisa bertentangan. Kalau saya ibaratkan naik kereta ya di rel, relnya itu harus satu rel. Jangan ada rel yang kanan ke kiri dan lain sebagainya. Bahkan ada yang Guling, Pak, nanti. bertentangan seperti itu. Ya, Ada yang ke sana, ada yang ke belakang dan lain sebagainya. Itu jangan. Jadi lokomotifnya satu, semua ikut di lokomotif itu dengan rel yang sama. Saya yakin Indonesia akan maju. Seperti itu. Tetap optimis ya Pak? Optimis. Indonesia maju. Gitu. Saya kira kita punya sumber daya yang banyak, tinggal bagaimana kita memanage sumber daya ini untuk maju. Siap Pak. Demikian tadi Sobat Investor dan Sobat Fundamental. Banyak sekali yang kita dapatkan dari Pak Adi Lukman terkait dengan dunia usaha. Tetap optimis, Indonesia semakin maju ke depan. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi inspirasi bagi penonton setia Sobat Fundamental dan Sobat Investor. Sampai jumpa, saya Mas Sirom, undur diri. Terima kasih Terima Pak kasih Adi. Mas.